Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Radita Prianto Mahendra, selaku dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang multi-layer perfection atau MLP. Yang dimana MLP adalah salah satu jenis artificial network, neural network atau ANN yang terinspirasi dari cara kerja otak manusia. Disebut multi-layer karena memiliki lebih dari satu lapisan neutron. Minimal 3 lapisan input, hidden, dan output. MPL adalah fondasi dari hampir semua sistem AI modern. Ia digunakan dalam pengenalan pola, misalnya membaca tulisan tangan, klasifikasi, misalnya mendeteksi spam email, computer vision, dasar dari pengenalan gambar, atau pengenalan suara, transkripsi audio ke teks. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada pengantar multilayer preparation atau MLP. Yang pertama itu ada definisi MLP, jaringan saraf yang terdiri dari 3 komponen utama, input layer, hidden layer, dan outlier. Yang kedua ada fully connected, setiap neuron di satu lapisan terkoneksi dengan semua neuron di lapisan berikutnya. Neuron terkoneksi dengan lapisan berikutnya seperti ini. Yang terakhir ada kemampuan, ini sangat efektif menemukan pola dari data, baik bersifat linear maupun non-linear. Selanjutnya ada formula. Nah, ini merupakan step. Ini ada step 1 dan step 2. Yang step 1 ini merupakan bagian menghitung total nilai, yaitu X di sini berupa data atau input, W di tingkat penting data, dan B tambahan nilai atau bias. Dan step kedua adalah hasil tadi diubah menjadi angka antara 0 dan 1. Mendekati 1 mungkin ya, dan mendekati 0 mungkin tidak. Ada juga struktur dasar komponen neuron atau perspektron. Yang pertama itu ada X input, X1, X2, ada XN data masukan ke dalam sistem. Selanjutnya ada bobot atau weight menentukan kekuatan hubungan antara neuron. Ada bias input tambahan bernilai 1 untuk membantu model belajar. Ada summation jumlah hasil kali input dan bobot. Ada fungsi aktivasi, sigmoid, ReLU, atau softmax untuk multiclass. Yang pertama, input itu data mentah yang dimasukkan ke neuron, bisa berupa angka, pixel, gambar, hasil encoding, atau teks. Dan bobot merupakan angka yang menentukan seberapa penting sebuah input terhadap kepuasan neuron. Ada bias, itu nilai tambahan bernilai konstanta, biasanya 1. Fungsinya seperti introspek pada persamaan regresi linear, Y sama dengan mx plus b. Memungkinkan neuron untuk aktif bahkan ketika semua input bernilai 0. Tanpa bias, model jadi kaku dan sulit belajar dengan baik. Summation menghitung jumlah tertimbang weight dari semua input. Dan fungsi aktivasi menentukan apakah neuron akan aktif atau tidak. Tanpa fungsi aktivasi, MLP hanya bisa memecahkan masalah linear. Itu ada mekanisme kerja neural network. Menggambarkan alur data dari kiri ke kanan melalui lapisan-lapisan network. Yang pertama ada loss function, true value, prediction, loss score, optimizer, dan weight. Selanjutnya slide kelima ada forward dan back propagation. Ini dari pertama ada forward propagation. Pertama itu ada hitung perjumlahan sum of product. Yang kedua memasukkan ke fungsi aktivasi, hasilkan prediksi. Yang kedua ada back propagation, yaitu menghitung error selisih Y dan Y actual. Yang selanjutnya ada gunakan loss function untuk ukur kesalahan. Ada optimizer mengupdate bobot W baru, W lama. Oke gitu. Ada juga tahapan perhitungan manual.
Itu ada instalasi tentukan bobot awal W0, WN, dan learning rate E. Ada segmentation, aktivasi, hitung fungsi aktivasi sigmoid RLU seperti tadi, hitung error, ada update bobot. Nah, di sini 7 ada studi kasus dan arsitektur. Tujuannya yang pertama ada data, 2 input X1 dan X2 dengan satu label target, tujuan, klasifikasi biner kelas 0 dan 1, prosesnya X1, XW1 dan X2, XW2 dijumlahkan di dalam neuron F menghasilkan Y-pred melalui fungsi aktivasi. Selanjutnya ada implementasi MPL dengan keras atau Python. Di sini konfigurasi modelnya ada dense 64, hidden layer 64 neuron, RLU, dropout 0,5, cegah overthink, dense 10, softmax, output 10 kelas, loss, optimizer, dan upload. Berikut ada ringkasan dari penjelasan PPT ini. Ada arsitektur MPL yaitu input, hidden, output layer fully connected. Ada komponen neuron, input bobot, bias, segmentation, fungsi aktivasi, forward propagation, itu prediksi dari input menuju output, dan back propagation untuk bobot meminimalkan error atau loss, dan terakhir implementasi keras atau TensorFlow untuk membangun dan mati. Oke, sekian PPT dari yang saya jelaskan dari tadi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.